bacakan susunan acara pengumuman Lomba Tari Lenggot Boworogo pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Ketua UKM Kamasetra. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua UKM Kamasetra. Acara selanjutnya yaitu penayangan video karya tari dari peserta yang sudah digabungkan. Acara selanjutnya yaitu pengisian pesan dan kesan oleh Dewan Juri. Selanjutnya adalah foto bersama. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengumuman kejuaraan Lomba Tari Lenggot Boworogo tahun 2021. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, para hadirin yang terhormat, langsung saja acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Berdoa kami silahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Lomba Tari Lenggot Boworogo kepada Saudari Ilma Fatimah, kami silahkan. Mohon maaf, maksud kami acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kepada teman-teman panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara sambutan Ketua Panitia Lomba Tari Lenggot Boworogo tahun 2021. Kepada Saudari Ilma Fatimah, kami persilahkan. Maaf, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto M.Kes Aivo. Yang terhormat Staf Ahli Seni WR3, Profesor Dr. Suwardi M. Hum. Yang terhormat
Pembina UKM Kamasetra Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Andes Sukesno MSN, yang terhormat Dewan Juri sekalian, Eyang Didi Ninitowo, Pak Anter Asmoro Tejo, Pak Anon Suneko, yang terhormat Ketua UKM Kamasetra, Ferdi Biantoro, serta teman-teman panitia dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan pengumuman Lomba Tari Lenggot Boworogo tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin. Perkenalkan, di sini saya, Ilma Fatimah, selaku Ketua Panitia Lomba Tari Lenggot Boworogo tahun 2021. Di sini saya mengucapkan selamat kepada para juara dan semangat kepada teman-teman yang belum mendapatkan predikat juara. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu dalam perlombaan. Kita bertemu lagi, semoga saja kita bertemu dalam Lomba Tari Lenggot Boworogo Kres 2 di tahun depan. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilma Fatimah atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum menginjak acara selanjutnya, kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengganti username pada Zoom dengan format nama grup _ nama diri. Terima kasih. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua UKM Kamasetra kepada Saudara Ferdi Biantoro. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto MKes. Yang terhormat staf ahli bidang seni, Wakil Rektor bidang 3, Profesor Dr. Suwardi M. Hum. Yang terhormat pembina UKM Kamasetra, Dr. Andes Sukesno MSN, yang terhormat Dewan Juri Lomba Tari Lenggot Boworogo, Eyang Didi, Bapak Anter, Bapak Anon, dan teman-teman panitia serta teman-teman peserta Lomba Tari Lenggot Boworogo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengumuman Lomba Tari Lenggot Boworogo tahun 2021 dengan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti Lomba Tari ini. Dengan lomba tari ini semoga teman-teman dapat terfasilitasi dalam berkarya, dapat terfasilitasi untuk melestarikan budaya Indonesia. Kemudian jika teman-teman dari panitia ini dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat kepada pemenang Lomba Tari Lenggot Boworogo tahun 2021 dan semangat bagi peserta yang belum berkesempatan menjadi juara, tetap semangat untuk berkarya, berkreasi untuk melestarikan budaya Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdi Biantoro atas sambutan yang telah diberikan.
Baik, kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara penayangan video karya tari dari peserta yang sudah digabungkan. Ini pasti karyanya bagus-bagus ya Mbak Ayuni ya. Bagus-bagus dan Dari sangat teman-teman beragam. peserta Lomba Tari Lenggot Baworogo ini. Betul sekali Mas Bagas. Untuk teman-teman operator, kami silahkan. Untuk menyiapkan videonya. Nah, menurut Mas Bagas, gimana kira-kira hasil karya dari teman-teman peserta nih Mas Bagas? Tadi sekilas saya lihat itu karyanya bagus-bagus dari teman-teman peserta itu dari Sabang sampai Merauke, karena ini kan lomba tari nasional. Yes, Nah, betul sekali, tingkat ya. nasional. Jadi pesertanya juga tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Berarti Mas Bagas sudah sempat menonton, nggih? Sudah. Nah, ini langsung saja Langsung kita kepada saksikan, para hadirin, selamat menyaksikan.
Luar biasa sekali Ya, Mas Bagas. betul, Tadi luar. karya dari para peserta Lomba Tari Lenggot Bagus-bagus. Baworogo tahun Ya. ini. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Blitar tadi Jawa ada. Barat, dari Bali, dari Jawa Jawa Barat, juga ya. dari Yogyakarta juga Iya, ada. dari seluruh penjuru Betul Nusantara. sekali. Ini Tadi ada tari apa saja? Ingat tidak Mas Bagas? saya lupa tadi. Tapi tentu saja kari sangat biasa semua memiliki ciri khas Ciri khas masing-masing. masing-masing dan membawa apa ciri khas dari daerahnya. Daerah Dari Bali juga masing-masing. membawa ciri khas Bali, Betul dari sekali. Kalimantan, dari Sumatera, dari Dari Banyuwangi Sumatera dan juga tadi ada tari-tari pakai kipas tadi. Bagus ya, sekali. betul. Ciri khasnya tuh macam-macam dari Betul. tarinya, kostumnya, terus Gerakannya. iringannya juga. Ada yang menghentak-hentak tadi Iya, ya Mas Bagas. betul. Keren sekali. Ya, Itu tepuk tangan dulu untuk para peserta. betul. Baik, sebelumnya Mas Bagas, acara kita ini tidak dapat terselenggara tanpa adanya dukungan dan juga ya, dari partisipasi dari berbagai pihak, Mas Bagas. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga media partner yang telah mendukung acara Lomba Tari Lenggot Baworogo tahun 2021. Yang pertama ada sponsor dari Kopma UNY. Media partner dari Jogja punya acara. Selanjutnya dari Budaya Jawi. Mahasiswa UNY. Dan juga Info Lomba. Ya, itu tadi adalah media partner dan sponsor yang mendukung keberlangsungan dari Betul acara sekali. Lomba Tari kita ya Mbak. Kami ya. ucapkan terima kasih atas support dan juga partisipasi dan dukungannya bagi acara kita. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan dari ketiga dewan juri kita. Ya, ini adalah dewan juri kita yang tentu saja luar biasa mumpuni dan memang ahli di bidangnya. Betul. Di bidang tari tentu Betul. saja. Yang pertama adalah dari Bapak Anter Asmoro Tejo. Untuk beliau kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Baik keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, keluarga besar Kamasetra, kemudian panitia juga perwakilan dari seluruh peserta. Saya akan menyampaikan satu hal mengenai kegiatan lomba ini. Yang jelas secara keseluruhan itu penampilan teman-teman semua itu bagus ya, bagus. Bahkan banyak juga yang dipersiapkan secara matang. Kami melihat satu persatu, kemudian juga membaca sinopsis, tentu saja supaya kami juga terbantu di dalam membaca karya yang ditampilkan oleh peserta. Nah, di sini selain banyak kelebihan dari teman-teman semua mengenai kreativitas dan lain sebagainya, saya cenderung mengamati soal tema ya. Sebenarnya di dalam lomba ini kan tema sudah ditentukan, begitu. Dan di dalam sebuah karya penciptaan, tema itu sangat penting dan itu terkait dari karya ini sebenarnya ngomong apa sih gitu, kira-kira. Sehingga tema itu perlu diperhatikan. Nah di sini karena tema itu sudah ditentukan dan itu menjadi bagian dari penilaian dan di situ kebetulan juga poinnya sangat banyak. Tentu saja kita terbantu dari melihat sinopsis kemudian melihat karya yang ditampilkan itu. Nah, banyak dari teman-teman itu sepertinya memang kurang memperhatikan tema ya. Tampilannya sangat bagus dan keren gitu. Dipersiapkan secara matang, teknisnya bagus, kreativitasnya bagus. Tetapi
kelemahan sepertinya ada pada pemilihan tema atau bagaimana menafsirkan sebuah tema. Kebetulan temanya keberagaman dan di situ sebenarnya sudah ada ini ya, keterangan bahwa keberagaman itu sebenarnya bermacam-macam, tapi menurut kami itu perlu diterangkan supaya kita bisa melihat ke arah mana garapan dari teman-teman semua gitu. Jadi itu. Nah, tema di sini yang banyak sekali yang kurang memperhatikan. Nanti mungkin bisa melihat atau dibaca ulang teman-teman itu. Karena ini mau nggak mau kita harus menentukan 3 dari 60-an peserta. Ini begitu sulit karena cukup bagus ya. Kita bisa saya lanjutkan ya. Terputus, maaf. Jadi apalagi ini lomba ya, dalam sebuah garapan pasti tema itu sangat penting, apalagi lomba, karena itu nanti juga menjadi salah satu poin penilaian yang sangat penting. Nah, di sini banyak kelemahannya adalah pada tema. Kemudian juga ini hal lain yang perlu dipertimbangkan ya, walaupun mungkin ini bisa dikatakan mungkin tidak tertera pada poin, tetapi paling tidak ada pengaruh di dalam visual, misalnya memperhatikan warna kostum, properti, itu perlu diperhatikan bahwa ini teman-teman itu mengambil videonya siang atau malam dengan tata cahaya apa tidak, itu juga bagi saya penting diperhatikan, karena begitu siang kemudian warnanya tidak tepat juga properti itu kurang memunculkan kesan yang bagus secara visual itu. Jadi hal seperti itu, hal detail itu juga harus diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Kemudian misalnya mengambil outdoor juga dipertimbangkan. Oh, di situ mengganggu pergerakan atau mendukung pergerakan. Kemudian background itu warnanya apa, kemudian baiknya dengan kostum warna apa. Nah, itu harus memperhatikan itu semua. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dalam dalam rangka menciptakan sebuah karya seni. Saya rasa itu ya, nanti mungkin bisa ditambahkan yang lain. Yang jelas yang paling utama bagi kami yang saya amati adalah tema tadi. Karena itu menentukan. Nanti pasti akan terjadi ini karena hampir semuanya bagus, dan ya itu tadi, kita harus melihat dari berbagai aspek begitu. Saya ucapkan selamat bagi yang nanti belum terpilih. Jangan berkecil hati. Saya yakin teman-teman sudah punya ruang banyak sekali, tidak hanya ruang ini, tapi masih banyak ruang-ruang yang bisa teman-teman manfaatkan itu. Jangan berkecil hati. Jadi kalah menang kalau untuk lomba itu biasa, karena ya memang yang menilai kan cuma 3, gitu ya, dan harus dipilih 3 gitu. Jadi yang menang selamat, yang belum berkesempatan mendapat penghargaan, saya rasa jangan berkecil hati. Karena saya pun biasa, lomba itu menang kalah hal yang biasa.
Oke, selamat untuk semuanya, karyanya bagus-bagus, keren-keren, jangan berhenti walaupun saat ini masa pandemi, jangan menyurutkan di dalam berkreasi. Tetaplah kreatif, tetap berkarya walaupun dalam kondisi apapun, dalam keterbatasan apapun, tapi tetap harus berpikir positif dan kreatif selalu. Salam kreatif, salam budaya, salam Nusantara. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Pak Anter Asmorotejo. Itu tadi kesan-pesan yang diberikan sungguh Betul sekali, bermanfaat bermanfaat. sekali. Tadi ada poin pada pemilihan tema Iya, dan betul. juga pemilihan Penafsiran tema ya, juga dari penafsiran para tema, peserta. pemilihan kostum, Betul. Dan lokasi take pencahayaan dan sebagainya. juga. Betul. Tadi juga ada pesan agar Pesan. kita semua tetap semangat dalam berkreasi, berkarya meskipun di tengah Pandemi seperti Betul ini. sekali. Jangan sampai pandemi itu menyurutkan kita untuk berkarya. Betul, menyurutkan semangat kita untuk berkesenian, Mas Betul. Bagas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan kesan dari Bapak Anon Suneko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta Wakil Rektor, Pembina UKM Kamasitra, Bapak Sutisno MSN, dan Ketua tentunya bersama segenap panitia Lenggot Boworogo 2021. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk rekan-rekan yang pada hari ini diwakili, yakni perwakilan 62 peserta Lenggot Boworogo tahun 2021. Saya ingin menyambungkan sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anter Asmorotejo tentang pemahaman tema dan lain-lain ya. Bagus-bagus semua, menurut saya juga begitu. Jadi 62 peserta ini bisa dikatakan semua menyajikan karya yang bagus-bagus. Tadi tentang tema sudah disampaikan oleh Mas Anter, dan sebetulnya juga sama ini menjadi catatan, bahkan mungkin oleh Eyang Didit Nitowo juga nanti mungkin akan disinggung juga mengenai tema. Karena tema ini juga nantinya akan berpengaruh bagaimana Anda ini menyajikan, menampilkan karya tari yang diselenggarakan oleh panitia Lenggot Boworogo pada tahun ini, tahun 2021 ini sudah jelas ditentukan ya, sudah jelas ditentukan tentang keragaman. Saya ingin menyoroti persoalan tata penyajian karya lomba. Karena ini nih kita sedang bersama-sama mengikuti sebuah kompetisi karya tari virtual. Kata kuncinya adalah karya tari virtual. Ini ternyata masih banyak dari perwakilan peserta yang memang saya bisa katakan tidak optimal. Nah, ketidakoptimalan ini bisa disebabkan oleh berbagai sebab ya, baik intern maupun ekstern ya. Namun yang jelas di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Satu, tentang kepatuhan terhadap juknis. Jadi yang namanya lomba itu pasti yang tidak sesuai dengan juknis pasti akan menerima risiko. Risikonya apa? Risiko ketidakmaksimalan atau optimalan pencapaian nilai, itu pasti. Ketika sudah diterangkan bahwa pengambilan gambar menggunakan kamera statik ya, bukan sinematis, ini tentu saja jika kami sudah melihat keseluruhan video kemudian menemukan memang masih ada beberapa yang tidak mematuhi
Ada hal sepele yang perlu kita perhatikan. Letak pengambilan kamera, sudut kamera ketika Anda menempatkan sebuah kamera ada di depan penari. Tetapi angle-nya memang harus pas ya, harus tepat. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah menempatkan kamera, kameranya agak dangak ke atas, itu akan menjadikan penarinya akan menjadi memang kurus-kurus ya, tetapi akan jadi aneh bentuknya. Dan sebaliknya, kalau Anda mengambil gambarnya dengan kamera yang letaknya terlalu tinggi, ini juga nanti penarinya seolah-olah tampak pendek-pendek, cebol-cebol. Nah ini padahal menarinya bagus semua, tetapi kemudian tidak proporsional terlihat di mata. Nah ini menjadi pengalaman kita bersama, jikalau nanti rekan-rekan semua mengikuti lomba yang sifatnya virtual harus melibatkan pemanfaatan teknologi, perekaman, audio maupun visual ini harus diperhatikan. Kemudian kontinuitas, ada beberapa kiriman video dari peserta yang ternyata diedit. Dieditnya juga tidak terlalu mulus, sehingga kelihatan putus-putusnya. Jadi sambung menyambung, mungkin pas take belum hafal, kemudian diulang, tapi tidak dari awal. Kemudian disambung-sambung, ini kelihatan ya. Ini jelas sangat menyalahi aturan. Dan yang tak kalah penting adalah orisinalitas. Nah ini, karena pada akhirnya panitia memberikan kelonggaran pada aspek kebaruan video, boleh video yang tidak merupakan karya baru, asalkan belum pernah disajikan, dipublikasikan, dan lain sebagainya. Tetapi ini tentang orisinalitas, jadi penting baik audio maupun video ini, karena yang saya nggak tahu apakah nanti panitia memiliki hak kelola. Biasanya lomba-lomba virtual panitia memiliki hak kelola. Jika Kamasetra maupun UNY memiliki channel YouTube, kemudian hasil kiriman teman-teman ini akan menjadi konten yang akan diunggah di channel YouTube. Nah, ini akan terjadi saatnya. Yang terjadi adalah ketika orisinalitas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini resikonya akan kembali kepada peserta. Ya, karyanya memang harus asli. Sehingga ini penting diperhatikan, prosedural bagaimana ketika karya ini mengambil musik orang lain, ini memang harus minta izin. Kemudian ketika suatu karya ini ternyata pernah disajikan di masa lalu, pernah dilombakan bahkan di tempat lain sebelumnya. Nah ini akan bahaya ya, ini akan bahaya. Nanti yang kena urusan tidak hanya panitia tapi bersangkutan. Ini mohon diperhatikan. Mudah-mudahan pada lomba yang akan datang kita sepakati semua peserta berkarya inovasi kreasi yang baru, fresh, benar-benar fresh from the open. Jadi benar-benar dikaryakan 3 bulan sebelumnya semenjak publikasi perlombaan ini disebar gitu ya. Mungkin ini juga masukan untuk semuanya saja nanti. Nah, tentang tata penyajian karya lomba tari yang sifatnya virtual masih beragam. Keberagaman tampilannya ini bisa disebabkan menurut analisis saya sesingkat ya. Ini karena pemahaman. Jadi belum banyak yang paham bagaimana sih menyajikan karya tari yang sifatnya ini dilombakan dan panitia hanya menerima file, kiriman file dari peserta yang sudah jadi. Masih ada beberapa peserta yang mengabaikan hal-hal mendasar, sepele tetapi ini penting. Jadi ketika Anda menari dengan iringan playback audio, kemudian dengan apa adanya Anda setel di tempat Anda syuting, dengan speaker yang kencang, kemudian direkam di video, kemudian setelah jadi yang diedit hanya video itu saja, tanpa ada rekayasa audio. Ya nanti ketika disajikan, ini tidak akan bisa mendukung presentasi ya.
Juri itu tahunya penyajian tarinya indah, musiknya juga indah gitu loh. Pencahayaannya bagus, tone color-nya bagus. Juri nggak mau tahu ya. Nah, ini ada beberapa yang masih menyajikan karyanya ini tidak dengan virtual yang benar-benar diperhitungkan estetiknya. Jadi suaranya yang muncul di dalam tampilan video yang sudah dikirimkan, masih ada beberapa yang itu merupakan video audio dari kamera penangkap gambar. Mestinya ketika sudah direkam videonya, kemudian masuk ke dalam aplikasi atau software editor, video editor, kemudian Anda mestinya harus menampilkan atau menambahkan musik pengiringnya lagi. Video yang sudah tadi ada musiknya, iringan ketika hasil perekaman, itu kemudian di-mute atau dihilangkan suaranya. Suaranya diganti dengan file asli dari iringan tari. Nanti pasti hasilnya akan lebih maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tata cahaya. Ketika sudah memperhitungkan lighting, mereka mengambil gambarnya dalam studio kemudian dengan tata lampu yang sudah bagus, pencahayaan bagus, kemudian hasilnya tidak terlalu banyak butuh edit ya. Tapi ada beberapa grup yang syutingnya itu di tempat yang tidak proporsional cahayanya, bahkan terlalu terang di siang bolong. Nah, ini akan menyusahkan ketika juri kemudian sangat terganggu ya melihat, aduh, belum melihat gerakan tari, ketepatan irama, wirasanya, sudah melihat bentuk fisiknya aja sudah tidak bersemangat ya. Nah, ini bagaimana caranya memikat mata juri. Ini saya rasa berlaku untuk apapun kalau sudah lomba virtual. Ini pikatlah tampilan Anda ya melalui optimalisasi penataan multimedia yang benar. Kemudian juga tergantung kreasi. Daya inovasinya juga berbeda-beda. Ini tergantung teman-teman ini sering nggak buka YouTube, lihat-lihat komposisi model sekarang, melihat kompetisi-kompetisi tari virtual itu tampilannya seperti apa. Ini penting sekali. Ini semakin Anda sering melihat, tapi jangan plagiat ya. Jangan terus selalu suka meniru. Tapi akan pasti muncul inspirasi yang akan mempengaruhi kreasi dan inovasi. Dan yang jelas totalitas penyajiannya juga beragam, ada yang total, ada yang belum. Kesimpulan saya, hanya 25 peserta yang menerapkan konsep estetik sajian karya virtual yang mendekati benar. 75% diantaranya, sayang sekali saya mengatakan tidak siap. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta, Kamaseta, dan segenap panitia atas kepercayaannya kepada kami selaku Dewan Juri untuk terlibat dalam penilaian karya tari virtual kali ini. Ucapan selamat kepada para pemenang yang belum menang, sabar ya, kita ikuti, kita tunggu Lenggot Baworogo tahun yang akan datang. Kemenangan itu bukan berarti kesempurnaan. Kemenangan itu keberuntungan, teman-teman. Ya, anggap saja yang nanti 3 menjadi juara ini sedang beruntung begitu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih kepada Bapak Anon Suneko atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Betul, tadi pesannya sangat bermanfaat juga ya. Betul, tadi ada pesan terkait dengan penyajian video. Ya, tadi ada gimana teknik editingnya ya Mas ya, Bagas. originalitas dari karya yang disajikan. Bagaimana menyajikan sebuah karya dengan bentuk yang maksimal, dengan kemasan yang menarik juga pastinya. Baik, yang terakhir adalah penyampaian kesan dan pesan dari Dewan Juri kita, yaitu seorang maestro tari dari Yogyakarta. Betul sekali. Beliau adalah Eyang Didik Nitowo. Kepada panjenenganipun Eyang Didik Nitowo, kula sumanggaken. Sumangga. Terima kasih semuanya. Kali ini Eyang mewakili kostum
dari Kalimantan. Karena kita Indonesia ya, jadi yang selalu suka sekali memakai kostum dari banyak daerah untuk menunjukkan bagaimana sih keberagaman budaya kita itu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada Pak Rektor, Pak Staf Ahli Bidang Seni dan Pembina UKM Kamasetra UNY yang sudah mempercayakan dan memilih saya sebagai juri, dan juga kedua anak dan cucu saya, Mas Anon dan Mas Anter. Entah anak, entah cucu, saya lupa itu dulu waktu itu saya berhubungan dengan siapa, melahirkan mereka berdua. Ya, oke. Di sini yang akan menambahkan beberapa hal. Tadi sudah banyak yang disinggung oleh Mas Anter dan Mas Anon. Tapi ada beberapa tambahan ya, sedikit-sedikit untuk melengkapi. Sekali lagi untuk karyanya semuanya rata-rata bagus, kreatif sekali. Cuman memang secara detail banyak hal yang harus diperhatikan seperti sudah disinggung di depan. Jadi kalau yang menang tidak usah menjadi sombong, yang kalah jangan berkecil hati karena yang kalah bukan berarti jelek, hanya belum dapat kesempatan karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dan harus ditaati oleh Dewan Juri. Dan Dewan Juri juga tidak mudah karena harus memilih 3 dari 60 peserta, itu sangat-sangat sulit. Ya. Nah, catatan dari Eyang antara lain penghayatan gerak, kaitannya dengan tema dan juga karakter apa yang dibawakan. Nah, itu penghayatannya masih perlu ditingkatkan. Jadi Eyang kadang-kadang melihat penari-penari itu disibukkan bergerak. Jadi mereka mungkin merasa bahwa kalau sebuah karya yang bagus itu geraknya terus non-stop, nggak berhenti. Jadi tensinya itu istilahnya seperti tidak ada nafas. Sementara orang hidup itu kan kadang-kadang ada istirahat. Orang bicara pun ada koma, ada titik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian bergerak, kemudian kalian stop motion pun itu sebenarnya sebuah gerakan juga. Jadi kalau kalian kemudian memperlambat, jadi ada dinamikanya, itu bukan berarti tidak baik. Nah, itu saya rasa masih banyak yang perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan disibukkan terus gerak terus tanpa berhenti. Ya. Jadi kalau orang bernafas itu ngos-ngosan sekali. Tapi ada kalanya harus ada jeda. Gitu. Kemudian tadi sudah disinggung masalah latah, ya. Jangan dibiasakan latah. Kalau yang ngetren itu misalnya endingnya posenya pasti pakai manjat-manjat atau berdiri di pundak gini, semuanya ikut-ikutan. Ya, itu tidak harus. Jadi bukan berarti kalau yang harus ending dengan manjat-manjat itu terus terbagus, itu enggak. Kita harus kreatif karena itu hanya meniru. Misalnya suatu lomba yang menang itu endingnya naik di pundak atau apa begitu ya, semuanya ikut-ikutan gitu. Nah, itu latah namanya, jadi tidak kreatif. Itu harus diperhatikan ya. Kemudian apalagi, nah sekarang misalnya membuat sebuah tema tari yang memainkan karakter wanita, kira-kira cocok nggak kalau wanita dengan kostum kain kemudian berguling-guling, itu misalnya cocok nggak dengan temanya? Kalau tidak sesuai dengan temanya, jangan melakukan itu. Tidak harus berguling-guling, ya. Karena misalnya yang lagi ngetren itu pasti ada gerakan berguling, terus kakinya naik, koprol dan sebagainya. Nah, sesuai nggak sama tema tariannya? Kalau misalnya itu katakanlah jaipong, yang memang basicnya pencak silat, nggak apa-apa walaupun perempuan, kemudian dia harus biasanya kalau tarian jaipong atau tari-tari rakyat Jawa Barat yang basicnya memang pencak silat, itu dalamnya masih pakai celana pangsi. Pangsi itu panji, ya, jadi panjen, celana panji-panji. Sehingga waktu koprol memang ada rangkepan celana di dalamnya. Memang ada gerakan itu. Nah, jadi sekali lagi kesesuaian gerak dengan tema. Ya, jadi kalau perempuan, temanya apa dulu? Kalau menggambarkan perempuan yang anggun, misalnya menggambarkan seorang dewi, kemudian kalau koprol saya rasa nggak cocok ya. Lalu berguling-guling kan juga nggak cocok. Mungkin dewi lagi kesurupan itu nggak apa-apa ya, berguling-guling. Nah
Nah, itu ya. Lalu kemudian apalagi? Nah, tadi sudah disinggung Mas Anon. Bagaimana kadang-kadang teman-teman kita itu cuma mengambil musik dari YouTube, lalu diedit-edit sendiri. Nah, sementara sekarang ini lagi digalakkan, kemarin yang diajak oleh menjadi pembicara oleh tim dari hak cipta, dari kantor tentang kantor hak cipta ya, dari royalti. Sehingga sekarang mulai akan diketatkan masalah hak cipta. Itu harus diperhatikan karena nantinya itu akan menjadi peraturan yang akan ditegakkan. Ya, seperti tadi kan sudah disinggung bagaimana kalau kalian akan mengupload karya itu ke YouTube menggunakan musik orang lain tanpa izin dan itu memang sudah ada hak ciptanya, ada karya ciptanya, maka YouTube pasti akan memberi peringatan. Itu yang mengalami sendiri, ya. Jadi yang kan sekarang jadi YouTuber, sehingga kalau memilih musik juga harus hati-hati. Kalau yang pinjam musiknya orang harus ada izinnya, sehingga tidak akan dikomplain oleh pihak YouTube, ya. Dan juga itu kaitannya dengan attitude atau etika. Jadi seorang seniman harusnya kita juga bisa menghargai, karena saya rasa belum banyak seniman yang menggunakan musik musik orang lain tapi kemudian menyebutkan dalam kredit title-nya musik oleh siapa begitu. Sekarang sudah mulai banyak, tapi kalau diingat zaman dulu, saya rasa Eyang sudah memulai itu dari zaman dulu. Kalau tidak salah pernah disinggung oleh Ega Robot, ya. Ega Robot itu pemusik dari Jawa Barat, dia dulu juara kendang jaipong. Beliau termasuk kreatif dari Jawa Barat. Nah, Eyang selalu kalau pakai musiknya Ega Robot yang sebutkan kreditnya. Nah, Ega itu sempat ngomong di dalam sebuah seminar bahwa dia kecewa dengan beberapa seniman yang menggunakan musik dia tanpa menyebutkan penciptanya. Nah, itu kan sebuah penghargaan. Nah, ini penting untuk semua seniman, termasuk Eyang juga masih belajar. Marilah kita mulai belajar untuk menghargai, saling menghargai. Kalau antar seniman sendiri tidak bisa menghargai, kita nggak bisa mendidik masyarakat luas untuk menghargai juga, ya. Seperti Pak Krisno itu mengiringi Eyang, membuat iringan Eyang, tarian Eyang itu sudah dari zaman, aduh nggak enak, dari zaman kalian belum lahir mungkin, ya. Itu yang selalu membuat iringan Mas Krisno itu bersama Pak Joko Waluyo. Dan yang pasti menyebutkan dalam seminar bahwa musik yang menggarap adalah Pak Joko Waluyo dan Pak Krisno. Nah, semacam itu yang berusaha mengajari atau mengingatkan teman-teman seniman semua untuk menghargai. Karena hak cipta nantinya akan menjadi peraturan yang tidak bisa dilanggar, ya. Sebelum itu menjadi hal yang yang kemudian akan terjadi urusan dengan hukum, ya. Ya. Lalu kemudian tadi Mas Anan sudah bicara banyak masalah teknik pengambilan. Nah, untuk yang akan datang mungkin penting juga diketahui oleh panitia yang akan menyelenggarakan lomba tari virtual, itu sebenarnya teknik pengambilan itu harus ada tim khusus. Ya, kadang-kadang seniman memang seperti yang sendiri tidak paham masalah teknik editing dan sebagainya, tapi harus belajar. Nah, kita sebagai seniman jangan terlalu jumawa. Kita mau belajar dan mau bekerja dengan tim. Ya, jadi Eyang punya tim YouTube sendiri. Jadi Eyang nggak usah mikir masalah editing dan sebagainya. Sebagai sutradara kita hanya mengarahkan bahwa ceritanya begini, nanti editnya gimana. Jadi kita harus sering berdiskusi dengan editor. Nah, di sini harus kerjasama dengan seorang editor. Nah, jadi di sini memang teknologi nanti ke depannya akan menjadi satu hal yang sangat penting kaitannya dengan pertunjukan virtual. Karena mungkin karyanya kadang-kadang tidak begitu bagus, tapi karena teknik editingnya canggih bisa menjadi menarik, ya. Atau sebaliknya, karyanya itu bagus banget karena editingnya jelek, jadi tidak menarik. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Jadi kita kerja tim itu penting sekali. Sekarang ini karena belum istilahnya di masyarakat Indonesia khususnya belum membudaya teknik-teknik pertunjukan virtual, makanya kesempatan untuk kita membuat tim kerjasama. Nanti kalau semuanya udah profesional, wah mati kita.
Ya kan, semua terus ada hitungannya soalnya. Nah sekarang mumpung masih mengawali, kita mulai menjalin pertemanan dengan teman-teman yang ahli IT, itu penting sekali. Ya. Lalu apalagi ya? Ya, saya rasa sudah banyak yang disinggung oleh Mas Anon dan Mas Anter. Jadi dari yang saya rasa cukup itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi selamat buat yang menang dan juga jangan kecewa buat yang kalah. Selalu maju terus, selalu kreatif ya. Jadi kalau pada waktu kalian itu siap mengikuti lomba, berarti harus siap kalah dan siap menang. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang Didik Nidowo atas kesan dan pesan dan wejangan juga Betul kepada teman-teman peserta dan kita semua. Dan kita semua yang hadir pada acara hari ini. Betul, dan itu tadi adalah ketiga pesan-kesan dari 3 dewan juri kita. Betul sekali Mas Bagas. Semoga pesan dan kesan tadi dapat memberikan pembelajaran kita bagi teman-teman peserta juga pastinya apabila akan mengikuti perlombaan serupa. Memperhatikan beberapa aspek-aspek. Betul, agar terjadi pembaruan atau betul. Perbaikan bagi karya-karya. Originalitas, betul. Kreativitas, dan inovasi itu harus penting diperhatikan. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon pada para peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, silahkan teman-teman peserta dan hadirin untuk mengaktifkan kameranya. Teman-teman operator, apakah sudah siap untuk diambil gambar? Sudah. Oke, baik. Sudah? Baik, kami hitung. 1. Oh ya, sebentar. Masih menunggu ya Mas Bagas ya, dari masih menunggu dari teman-teman operator yang ini masih mengatur berusaha untuk dokumentasi. mendokumentasikan. Betul. Bagi teman-teman panitia juga bisa dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Ini kamu ada di keburu nang anjing. Karena genopi pun aku dia menopi lagi. Ya. Sudah siap teman-teman operator? Oke, masih menunggu. Baik. Sudah? Sudah, kami hitung. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya teman-teman panitia. Oh ya. Oke. 3, 2, 1. Apakah sudah? Oke, baik. Ada permintaan satu kali lagi dari teman-teman operator. Baik. Oke, kita ganti gaya ya Mas Bagas mungkin ya. Oke, kami hitung. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada operator. Nah ini pasti dari teman-teman ditunggu-tunggu dari tadi itu ya ini. Ditunggu-tunggu dan juga bikin deg-degan ya Mas Bagas. Betul. Sudah dinanti-nanti sejak kemarin? Sejak dahulu kala. Dahulu kala. Dari sejak pengumpulan karya atau dari sejak daftar mungkin sudah ditunggu. Dari lihat pamflet Mas Bagas. Ya mungkin juga. Sudah menunggu pengumuman. Jadi kita akan memasuki acara inti, yaitu pengumuman kejuaraan Lomba Tari Lenggot Baworogo tahun 2021. Baik. Nah, ini di map ini adalah siapa saja yang menjadi juara dari perlombaan tari Lenggot Baworogo ini. Di map ini sudah ada keputusan final ya dari dewan juri yang tentu saja tidak dapat diganggu-gugat. Baik, langsung saja kita umumkan Mas Bagas. Kita buka dulu mapnya. Nungguin nggak nih teman-teman peserta?
Baik, akan kami bacakan surat keputusan Dewan Juri Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggo Purworejo tingkat nasional. Nomor 001 KPTS LB KMS UNY 7 2021 tentang hasil lomba tari kreasi tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Juri perihal lomba tari kreasi tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional. Ke-1, pemenang 1, 2, 3 lomba tari kreasi tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional sebagaimana keputusan juri terlampir. Kedua, pemenang 1, 2, 3 memperoleh hadiah berupa uang tunai dan piagam penghargaan. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan keputusan juri juga dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 3 Juli 2021, Dewan Juri 1, Didik Hadi Prayitno ditandatangani, Dewan Juri yang kedua, Anter Asmorotejo ditandatangani, Dewan Juri yang ketiga, Anon Suneko ditandatangani. Nah, itu tadi adalah surat keputusan mengenai hasil siapa yang jadi juara. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional nomor 001 KPTS LB KMS UNY Romawi 7 2021 tanggal 3 Juli 2021. Nama lomba, Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional. Nah, ini ada 1, 2, 3 ini sudah enaknya ada 3 nama ya, Mas Bagas di sini. Enaknya dibacakan dari bawah atau dari atas ini, Mbak Ayu? Kalau ya saya dari bawah, Mas Bagas. Dari bawah aja ya. Betul, dari juara 3 juara ya, Mas. 3, juara 2 ke juara 1. Betul. Ini Sudah pasti teman-teman ini sudah siapa teman-teman ya? semua. Sopo ta sing sejati nih? Aku pauduk sih ya. Sudah. Iya, pasti nungguin ya. Bagi yang sudah deg-degan mungkin menunggu hasilnya. Menunggu hasilnya siapa toh yang menjadi juara? Tanpa perlu berlama-lama lagi, Mas Bagas, kita mulai umumkan dari juara 3 Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional. Diraih oleh nomor tim berapa, Mas Bagas? Iya, ini berapa yuk? Nomor tim 60 dari Mahatani Muratwangi UNY. Ya, kita beri aplaus dulu. Kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya ya, kepada juara 3 lomba dari Mahatani Muratwangi UNY. Setelah ini akan kita tampilkan video tari dari teman-teman Mahatani Muratwangi UNY. Selamat kepada teman-teman Mahatani Muratwangi dari Universitas Negeri Yogyakarta yang meraih juara 3 dalam Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Purworejo tingkat nasional tahun 2021.
Ya, itu tadi adalah dari Mahatani Mahatani Muratwangi Universitas UNY. Negeri Yogyakarta. Betul. Karya yang sangat luar Betul, biasa. itu tadi karyanya sungguh menarik hati. Menarik hati. Jadi tertarik. Baik, selanjutnya adalah juara 2 Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Boworogo tingkat nasional. Diraih oleh nomor tim 32 dari Taksu Kirana. Taksu Krisna, mohon maaf. Baik, selamat kepada Taksu Krisna Nah, atas predikat juara 2 dalam Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Boworogo tingkat nasional tahun 2021. Taksu Krisna dari Bali ya Mbak Ayuni ya. Yang telah meraih juara 2 dalam Lomba Tari Kreasi Lenggot Boworogo ini, Mas Bagas. Sungguh karya yang luar biasa. Iya, betul. Kita lanjutkan. Nah, ini juara pertamanya ini siapa? Betul sekali. Dari juara pertama ini. Ini kira-kira Mas Bagas ada tebakan mungkin? Nah, saya nggak bisa nebak soalnya semua bagus. Betul, semua sudah bagus, semua sudah bagus dan berkualitas sudah pastinya berkualitas, ya Mas Bagas. Betul. Iya, dan langsung saja nggak usah lama-lama, pastinya sudah pada nunggu siapa atau yang jadi juara pertama. Baik, dari kita sampaikan. Iya. Juara 1 Lomba Tari Kreasi Tradisi Lenggot Boworogo tingkat nasional diraih oleh nomor tim 48 atas nama Kenyo Kiprah. Ya, selamat kepada tim Kenyo Kiprah sudah atas pencapaiannya. Ya, meraih juara pertama dari lomba tari. Tuh. Mari kita saksikan bersama.
Itu tadi luar biasa sekali. ya dari Kenyo Kiprah. Betul sekali. Karya tari yang luar biasa ya Mbak Ayuni ya. Betul sekali, sangat luar biasa. Baik, keputusan ini telah ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2021. Dewan juri yang pertama, Didik Hadi Prayitno ditandatangani. Dewan juri 2, Anter Asmorotejo ditandatangani. Dewan juri yang ketiga, Anon Suneko ditandatangani. Ya, terima kasih. Berikut tadi adalah juara-juara dari Lomba Tari Lenggot Baworogo. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kepada para peserta yang belum berkesempatan menjadi juara, jangan berkecil hati, Betul tetap sekali. semangat untuk berkarya. Berkarya. Karena selanjutnya pasti ada lomba-lomba tari atau ya nggak harus lomba Jani ya. Untuk berkarya Betul. tuh nggak Ada harus banyak event lomba. tari gitu loh Mas Betul. Bagas. Banyak event, mungkin festival daring Ya, tentang tari, teman-teman masih bisa betul. berpartisipasi di dalamnya, Dan mengasah kemampuannya. dan semoga kita bisa bertemu di Lenggot Baworogo #2 juga ya. Semoga di tahun depan kita bisa bertemu lagi ya Mas Bagas. Mungkin dari teman-teman yang dilalah tahun ini belum berkesempatan Untuk menjadi juara, tahun depan siapa tahu bisa mencoba lagi mencoba lagi dengan dan karya baru tentunya, dengan kemasan baru yang baik, dan yang penting karya-karya. semangat pokoknya. Kalah menang kebatut. Kalah wajar menang kebajet ya Mas Ya, Bagas. Baik, untuk teman-teman tetap semangat. Selanjutnya adalah acara kita yang sampai ini. Yang pertama adalah Kopma UNY. Selanjutnya ada media partner Jogja Punya Acara. Budaya Jawi. Selanjutnya ada mahasiswa UNY. Dan Info Lomba. Terima kasih atas dukungan dan juga partisipasi Tuh. para media partner dan juga sponsor dalam acara Lomba Tari Lenggot Baworogo tahun 2021. Semoga kita bisa bekerja sama lagi mungkin di lain kesempatan. Betul. Dan cukup mungkin ya Mbak Yuni ya, karena ya kita sudah plong masuk ke acaranya ya Mas Bagas. Ya, acara plong sudah tahu siapa juaranya. Baik. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada para dewan juri yang yang telah bersedia menjadi dewan juri dalam acara Lomba Tari ini. Juga para peserta yang telah berpartisipasi dan juga panitia tentunya. Betul sekali. Yang sudah berlelah-lelah selama ini. Setelah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Dan juga terima kasih setelah mengundang saya, Ayuni, dan Mas Bagas. Semoga kita besok diundang lagi ya. Betul, semoga dalam acara selanjutnya bisa ngundang kita lagi ya Mas Bagas. Betul. Alhamdulillah ini kita pulang nanti bawa apa ya Mbak Ayuni ya. Belum tahu Mas Bagas, ini belum ada kisi-kisi ini Mas Bagas. Iya. Baik. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara kami. Dan tibalah saatnya kita menutup perjumpaan kita pada pagi hingga siang hari ini. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami silahkan. Terima kasih. Selanjutnya kami juga mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat berbagai kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan lomba tari ini. Dan juga kami berdua, saya Bagas Laksono dan saya Ayuni, memohon maaf apabila selama membawa acara pada pagi hingga siang hari ini banyak salah kata, banyak kekhilafan ataupun kekurangan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Betul. Baik, terima kasih. Kami ucapkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.